Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yujen dari Divisi Marketing. Kali ini saya akan membahas terkait supervisor skill, di mana Anda seorang supervisor harus memiliki 6 trik atau 6 cara yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu educating, yang kedua sponsoring, yang ketiga coaching, yang keempat counseling, dan yang kelima directing. Dari kelima ini Anda harus lebih memahami agar tugas dari supervisor ini bisa dijalankan dengan maksimal, bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dan apa sih yang dimaksud dari 5 kategori tadi? Yang pertama yaitu educating atau edukasi. Suatu produk knowledge, tipikal konsumen, budaya dan kebiasaan kantor, ekspektasi dan tuntutan tim. Jadi kita harus bisa mengedukasi tim atau bawahan kita itu terkait produk knowledge yang kita jual. Kita harus bisa mengedukasi segala hal, tidak hanya untuk menjual, tapi kita harus bisa mengedukasi bagaimana memfollow up konsumen dengan baik. Jadi edukasi itu sangat penting, guys. Makanya kenapa dicantumin di poin pertama. Dan poin kedua yaitu sponsoring. Sponsoring ini jadi kita harus bantu tim di bawahnya sampai maksimal. Dengan cara apa? Ya dengan cara musyawarah, guys. Seperti apa sih musyawarah itu? Gak perlu ribet, kita kumpul, yang penting ada waktu 5, 10 atau 15 menit untuk bisa mengedukasi tim, atau kita bisa agar kita bisa sponsoring nih. Maksudnya sponsoring ini yaitu tim, apa sih kebutuhan tim ini agar kita tujuan atau target kita ini tercapai. Misalkan tim yang dibutuhin ini buat brosur, buat iklan, atau buat lain-lainnya. Yang dibutuhin apa aja, kita perlu list dan kita perlu kasih support atas yang dibutuhkan tim tersebut, guys. Dan yang ketiga yaitu coaching. Coaching ini sebelumnya sering saya bahas, karena coaching ini sangat berkaitan dan sangat penting. Coaching ini harus, kita sebagai supervisor itu harus banyak mendengar dan bertanya. Contohnya seperti apa? Misalkan ada keluhan apa sih dari tim itu, kenapa sih bisa performnya bisa turun, dan bagaimana sih agar tim itu bisa produktif. Jadi kita harus banyak bertanya dan kita juga harus banyak menjawab. Intinya harus bisa menjawab. Dan yang keempat yaitu counseling. Counseling itu berikan, bukan hanya kita memberikan teguran dan hukuman, tapi kita harus bisa memberikan solusi. Jadi tim itu agar bisa lebih mengerti apabila kita memberikan teguran atau hukuman. Jadi kita jangan hanya ngasih teguran atau hukuman kepada tim, yang ada tim bakal jera dan tidak maksimal, guys, untuk kinerjanya. Dan yang kelima yaitu directing. Directing sendiri yaitu memberikan instruksi dan arahan yang jelas
lugas, tegas, dan tepat guys. Maksudnya apa? Misalkan kita dalam setiap pagi itu melakukan briefing. Briefing itu kita memberikan arahan. Misalkan si A, si B, si C itu untuk melakukan canvassing di daerah A, B, C. Dan si D, E itu memberi dia nanti saya tugaskan untuk melakukan open booth di mana gitu. Jadi kita memberikan instruksi atau arahan itu jelas. Begitu tim atau marketing kita itu keluar dari kantor untuk ke lapangan itu sudah terarah guys. Dia tidak bingung, dia langsung menempatkan posisinya dia tuh sebagai apa. Dia sudah tahu karena sudah diarahkan dari kita sebagai supervisor itu dengan jelas. Jadi kelima poin tadi itu kita sebagai supervisor harus bisa memberikan 5 poin tadi. Insya Allah tugas kita sebagai supervisor bakal lebih mudah dan terarah. Jadi kekompakan, kesolidan tim itu bisa terlaksana dengan baik. Sekian guys, semoga bermanfaat buat kalian yang khususnya sebagai supervisor agar bisa lebih memahami dengan timnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.